makanan, ada ikan, ada lauk pauk, ada sayur, maka juga disiapkan air kobokan. Apa air kobokan? Air untuk cuci tangan. Sebelum makan kan harus cuci tangan. Ada air kobokan, kobokan di depan setiap tamu, di mejanya yang besar itu ada air kobokan. Air kobokan, air untuk cuci tangan. Walaupun ini sekali lagi bukan contoh yang bagus. Kenapa bukan contoh bagus? Karena air cuci tangan bukan di air yang diam, di air kobokan. Ya, kalau air kobokan itu kan air diam, kotorannya tetap di situ. Yang bagus tentu air kobokan sekarang sudah banyak beredar ya. Biasanya kalau di Madura oleh-olehnya orang yang datang dari tanah suci, dari haji atau umroh, itu ada air kobokan yang airnya mengalir. Ada tempat untuk air kotor. Nah, dicuci begitu. Itu yang bagus. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi waktu itu dia pakai air kobokan. Mencucinya di kobokan. Apa kobokan? Mangkok kecil ya, mangkok kecil. Jadi tamu itu disediakan untuk menghormati tamu, yaitu makanan, lauk pauk, sayur, dan air kobokan di meja yang beredar, berkumpul tamu-tamu yang banyak. Tiba-tiba ada tamu datang masuk. Ada tamu datang masuk, satu orang. Mungkin dia terlambat. Karena alasan apa saya tidak tahu. Datang terlambat, maka si tokoh tuan rumah tadi, oh mari silahkan duduk. Ayo makan bareng. Nah, kan membuat gembira tamu. Ayo makan bareng, duduk. Ayo duduk. Ayo bareng makan. Tamu yang dari luar tadi, yang satu orang datang terlambat tadi, dia duduk melihat hidangan sudah banyak, melihat teman-temannya sudah banyak, dia siap makan, mungkin dia kehausan. Maka lihat, ada depannya ada air di mangkok kecil. Mangkoknya mungkin air kobokan, mangkoknya bagus ya. Bagi dia bagus, lihat bagus. Maka dia mengira itu air minum. Bukan air untuk cuci tangan. Oh ini air minum, saya haus. Langsung dia pamit kepada tuan. Mohon maaf saya minum duluan, air kobokannya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kelek. Alhamdulillah. Habis air kobokannya. Tentu tamu semua heran. Hampir tertawa. Ini air kobokan kok diminum. Tapi lihat di tuan rumah. Bagaimana menghormati tamu. Menjaga perasaannya. Tuan rumah melihat itu tidak menegur. Atau tidak membuat malu tamunya. Atau tidak menyalahkan tamunya, tidak. Justru wah rumahnya lihat ini praktek menjaga perasaannya tamu. Dia kemudian memegang air kobokan, air cuci yang masih bersih tadi. Kemudian dia persilakan tamunya yang lain. Ayo para hadirin semua, tamu semua, ayo kita minum bersama-sama. Kemudian dia minum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hai para pemirsa sekalian, adik-adik, para santri, para pelajar, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah saya ini terinspirasi kepada hadis yang kemarin ya. Cerita tentang bagaimana sahabat mulia menghormati tamu Rasulullah. Nah, makanya sekarang saya tidak pegang kitab, tidak pegang kacamata, karena ini bukan berasal dari kitab cerita sekarang. Bukan berasal dari ya kitab. Ya, biasanya saya cerita pakai kitab.
Bu pakai kitab hadis, pakai kitab sejarah, tarikh. Sekarang saya tidak pegang kitab, tidak pegang kacamata karena saya sudah harus pakai kacamata kalau membaca. Sekarang cerita ini saya ambil dari cerita sekitar, bukan bersumber dari kitab, tapi cerita dari mulut ke mulut. Yaitu ada 2 cerita yang akan saya ungkapkan pada episode kali ini tentang bagaimana praktek memuliakan dan menghormati tamu sebagaimana sudah dicontohkan oleh sahabat kemarin, dan juga di hadis-hadis Nabi sudah disampaikan kewajiban untuk menghormati tamu. Bahkan di dalam Al-Quran juga ada perintah untuk menghormati tamu. Cerita ini saya ambil dari nenek moyang saya, Kiai Haji Baihaqi. Kiai Haji Baihaqi ini adalah pendiri pondok pesantren di tempat saya mengajar sekarang, bahkan diabadikan menjadi nama yayasan. Yayasan yang menaungi lembaga pendidikan di kami ini namanya sama dengan pendirinya, yaitu beliau Kiai Haji Baihaqi. Bagaimana praktek Kiai Haji Baihaqi menghormati tamu? Saya tidak hidup waktu itu, coba dengar kabar-kabar bahwa dia banyak tamu, ya. Dia banyak menerima tamu. Ketika ada salah satu tamu yang datang kepada beliau, kalau bahasa Jawanya sowan, ya, kalau bahasa Maduranya acabis, ya, ada tamu datang, tentu beliau menghormati tamu tadi dengan, masih ingat kan kemarin, diberi makan, ya, diberi makan. Setelah diberi makan, tetap menghormati tamu, diberi camilan. Apa camilan itu? Jajan penutup makanan. Nah, zaman dulu jajannya ya tentu tidak ada seperti sekarang. Yang ada apa? Buah. Ya, jadi buah, diberi buah. Buah yang beliau sajikan itu adalah buah nangka. Tahu kan semua buah nangka? Buah yang banyak beredar nih di kalangan kita di zaman kita sekarang, buah nangka. Buah nangka itu kalau dimakan tentu akan lengket getahnya, sisa getahnya di tangan maupun di mulut, di bibir-bibir. Karena walaupun sudah dibersihkan, buah nangka itu masih ada getah, sisa getah yang menempel di buahnya. Maka beliau sajikan, ini bayangkan bagaimana beliau menghormati tamu. Tidak hanya nangka saja yang diberikan, tapi juga diberikan untuk menghilangkan getah. Nangka apa? Ayo coba ditebak zaman sekarang untuk menghilangkan getah nangka apa? Zaman sekarang bisa 2, bisa pakai tisu karena sudah ada tisu ya sekarang, atau minyak tanah. Minyak tanah. Tisu jelas zamannya Kiai Haji Baihaqi tisu tidak ada karena tidak ada tisu waktu itu. Apa tadi? Minyak tanah tidak ada juga, atau ada tapi sedikit waktu itu. Maka beliau sajikan penghilang untuk getah nangka tadi, yaitu dengan minyak goreng. Minyak goreng. Jadi Kiai Haji Baihaqi menyajikan buah nangka tadi bersama minyak goreng. Minyak goreng saja tentu tidak cukup. Pakai dedak, bubuk dedak. Jadi kalau tangannya sudah belepotan, tangannya tamu tadi belepotan getah nangka yang lengket itu, maka aturannya dicelupi atau diolesi dengan minyak goreng dan dengan dedak tadi ya, dedak apa, tiwul kata orang Jawa ya, dedak, sehingga nanti tangannya menjadi bersih. Baru dikasih lap, ada lap dari kain, tentu tisu tidak ada ya, kain. Jadi ada hidangan, saya ulang, nangka, buah nangka
minyak goreng, bubuk dedah, dan lap kain lap. Sehingga nanti tangan tamunya jadi bersih. Itulah bagaimana upayanya beliau menghormati tamu. Setelah diberi makan, diberi camilan ringan, buah nangka beserta alat-alat untuk membersihkannya. Begitu penghormatannya beliau yang seharusnya kita tiru sekarang ini, terutama kepada saya, cucunya ini, ditiru. Walaupun ya tidak persis dengan nangka, mungkin apa zaman sekarang yang ada. Maka ketika tamu tadi datang, sudah makan, maksudnya sudah makan, sudah duduk ngobrol-ngobrol tentang keperluannya, tamu tadi tidak paham bahwa minyak goreng, bubuk dedak itu untuk mencuci tangan setelah makan nangka. Tamu tadi tidak paham. Maka tamu tadi kita lucunya ini. Tamu tadi ambil buah nangka. Setelah ambil kemudian ditutulkan kepada bubuk dedak. Setelah ditutulkan kepada ditutulkan kepada minyak goreng, minyak kelentik. Ya. Jadi nangka tadi dicelupkan kepada minyak goreng, minyak kelentik. Bahasa Jawa, bahasa Maduranya minyak kelentik. Kemudian ditutulkan kepada bubuk dedak. Setelah itu baru dimakan. Bisa bayangkan bagaimana rasanya buah nangka yang ada minyak gorengnya dan ada bubuk dedaknya. Tentu tidak enak ya, tapi namanya tamu tidak mengerti ya dimakan saja. Satu agak batu-batu dia, baru bubuk dedaknya itu agak tersedak di mulut. Kiai Haki lihat contoh yang bagus. Tidak langsung menegur tamu tadi. Salah, jangan begitu. Kenapa begitu? Kalau begitu tentu tamunya malu, tidak punya muka. Bagaimana akhlak mulianya yang bisa kita contoh dalam menjaga perasaannya tamu. Tidak ditegur, tidak diberitahu, tidak dimarahi bahkan. Tapi beliau meniru apa yang dilakukan tamu tadi. Jadi beliau tahu itu salah, tapi demi menjaga perasaannya tamu, dia ambil buah nangka, kemudian dicelupkan ke minyak goreng, minyak kelentik, kemudian ditutulkan ke bubuk dedak, kemudian dia makan. Tentu agak tersedak, tapi satu saja, tamunya juga satu. Tapi itulah akhlak mulia yang kita harus tiru semua, bagaimana menjaga perasaannya tamu agar dia tidak malu, agar dia tidak tersinggung, agar dia tidak merasa minder. Tetap makan, tetap ngobrol, sehingga apa keperluannya bisa diungkapkan dengan leluasa. Jadi menghormati tamu tidak hanya menyajikan makanan, hidangan, tapi juga menjaga perasaannya tamu. Jangan sampai membuat tamu itu menjadi tersinggung, apalagi malu, apalagi merasa terhina. Begitu anak-anakku sekalian, para hadirin semua, pentingnya menjaga perasaan tamu. Cerita yang kedua ini tidak jelas asal-usulnya, karena memang tidak ada sumber literasinya dari kitab maupun dari buku. Tapi saya pakai dalam rangka memetik mutiara hikmah kebaikan bagaimana kita wajib menghormati tamu, yaitu
ada seorang tokoh, ya, seorang tokoh tidak disebutkan namanya karena tidak tahu. Dia datang tamu banyak, itu tokoh besar deh, banyak tamunya banyak datang. Dia menemui tamu itu di meja hidangan, sehingga ketika hidangan sudah disiapkan, ada makanan, ada ikan, ada lauk pauk, ada sayur, maka juga disiapkan air kobokan. Apa air kobokan? Air untuk cuci tangan. Sebelum makan kan harus cuci tangan. Ada air kobokan di depan setiap tamu, di mejanya yang besar itu ada air kobokan. Air kobokan, air untuk cuci tangan. Walaupun ini sekali lagi bukan contoh yang bagus. Kenapa bukan contoh bagus? Karena air cuci tangan bukan di air yang diam, di air kobokan. Ya, kalau air kobokan itu kan air diam, kotorannya tetap di situ. Yang bagus tentu air kobokan sekarang sudah banyak beredar ya. Biasanya kalau di Madura oleh-olehnya orang yang datang dari tanah suci, dari haji atau umroh, itu ada air kobokan yang airnya mengalir, ada tempat untuk air kotor, dicuci begitu, itu yang bagus. Kembali ke cerita tadi, jadi waktu itu dia pakai air kobokan, mencucinya di kobokan. Apa kobokan? Mangkok kecil ya, mangkok kecil. Jadi tamu itu disediakan untuk menghormati tamu, yaitu makanan, lauk pauk, sayur, dan air kobokan di meja yang beredar, berkumpul tamu-tamu yang banyak. Tiba-tiba ada tamu datang masuk. Ada tamu datang masuk, satu orang. Mungkin dia terlambat, karena alasan apa saya tidak tahu. Datang terlambat, maka si tokoh tuan rumah tadi, oh mari silahkan duduk, ayo makan bareng. Nah, kan membuat gembira tamu. Ayo makan bareng, duduk, ayo duduk, ayo bareng makan. Tamu yang dari luar tadi, yang satu orang datang terlambat tadi, dia duduk melihat hidangan sudah banyak, melihat teman-temannya sudah banyak, dia siap makan, mungkin dia kehausan. Maka lihat, ada depannya ada air di mangkok kecil. Mangkoknya mungkin air kobokan, mangkoknya bagus ya, bagi dia bagus, lihat bagus. Maka dia mengira itu air minum, bukan air untuk cuci tangan. Oh, ini air minum, saya haus. Langsung dia pamit kepada tuan. Mohon maaf, saya minum duluan, air kobokannya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kelep. Alhamdulillah, habis air kobokannya. Tentu tamu semua heran, hampir tertawa. Ini air kobokan kok diminum? Tapi lihat di tuan rumah, bagaimana menghormati tamu, menjaga perasaannya. Tuan rumah melihat itu tidak menegur, atau tidak membuat malu tamunya, atau tidak menyalahkan tamunya, tidak. Justru wah, rumahnya lihat ini praktek menjaga perasaannya tamu. Dia kemudian memegang air kobokan, air cuci yang masih bersih tadi. Kemudian dia persilakan tamunya yang lain, ayo para hadirin semua, tamu semua, ayo kita minum bersama-sama. Kemudian dia minum, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lihatlah kemuliaan, budi pekerti, akhlak tinggi yang dimiliki oleh tuan rumah, sahibul hajat. Demi menjaga perasaannya tamu, dia tahu bahwa air itu bukan untuk minum, tapi karena tamu yang satu tadi meminum air cuci tangan, air kobokan tadi, maka dia juga meminum air cuci tangan tadi dan mempersilahkan tamu yang lain, agar tamu yang terlambat yang meminum air kobokan tadi tidak tersinggung perasaan, tidak malu,
tidak minder. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa ada perasaan seperti itu sekarang? Upayakan ada dan terus diusahakan agar kita menjaga perasaannya tamu. Namanya manusia pasti punya kesalahan-kesalahan. Kesalahannya jangan diumbar, jangan dibuka orang banyak. Jaga perasaannya. Namanya manusia salah. Kita juga pasti punya salah. Maka ketika ada orang membuat salah, termasuk tamu tadi ya, maka lindungi, tutupi kesalahannya dengan cara yang semampu kita. Ya. Begitu para hadirin sekalian, anak-anakku, kita wajib menghormati tamu sebagaimana sudah disabdakan Rasulullah tadi. Kemarin sudah ya, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Memuliakan sudah diulang kemarin ya, bukan dengan apa, tapi dengan memberi makan. Dan ingat, jangan hanya memberi makan dan minum, menjaga perasaannya tamu, menghormati, jangan sampai tamu tersinggung, jangan sampai dia menjadi minder. Tetap agungkan dia, tetap hormati dia. Dia punya salah, pasti. Nama manusia punya salah, pasti. Bukan hanya tamu, kita semua manusia pasti tempatnya salah. Salahnya jangan diumbar di hadapan orang lain. Kita tutupi kesalahannya, kita lindungi, kita maafkan, apalagi kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Begitu para adik-adik, para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dua kisah ini, dua cerita ini, agar kita menjadi terinspirasi dalam menghormati tamu. Begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan atau salah ucap, salah kata. Mohon maaf yang tidak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lihatlah kemuliaan, budi pekerti, akhlak tinggi yang dimiliki oleh tuan rumah, sahibul hajat. Demi menjaga perasaannya tamu, dia tahu bahwa air itu bukan untuk minum, tapi karena tamu yang satu tadi meminum air cuci tangan, air kobokan tadi, maka dia juga meminum air cuci tangan tadi dan mempersilahkan tamu yang lain agar tamu yang terlambat yang meminum air kobokan tadi tidak tersinggung perasaan, tidak malu, tidak minder. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa ada perasaan seperti itu sekarang? Upayakan ada dan terus diusahakan agar kita menjaga perasaannya tamu. Namanya manusia pasti punya kesalahan-kesalahan. Kesalahannya jangan diumbar, jangan dibuka orang banyak. Jaga perasaannya. Namanya manusia salah. Kita juga pasti punya salah. Maka ketika ada orang membuat salah, termasuk tamu tadi ya, maka lindungi, tutupi kesalahannya dengan cara yang semampu kita. Ya. Begitu para hadirin sekalian, anak-anakku, kita wajib menghormati tamu sebagaimana sudah disabdakan Rasulullah tadi. Kemarin sudah ya, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Memuliakan sudah diulang kemarin ya, bukan dengan apa, tapi dengan memberi makan
Dan ingat, jangan hanya beri makan dan minum, menjaga perasaannya tamu, menghormati, jangan sampai tamu tersinggung, jangan sampai dia menjadi minder. Tetap agungkan dia, tetap hormati dia. Dia punya salah, pasti. Nama manusia punya salah, pasti. Bukan hanya tamu, kita semua manusia pasti tempatnya salah. Salahnya jangan diumbar di hadapan orang lain. Kita tutupi kesalahannya, kita lindungi, kita maafkan. Apalagi kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Begitu para adik-adik, para pemirsa sekalian, saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dua kisah ini, dua cerita ini, agar kita menjadi terinspirasi dalam menghormati tamu. Begitu, terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan atau salah ucap, salah kata, mohon maaf yang tidak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.